alasan manajer mempelajari ekonomi manajerial. Pertama, yaitu definisi ekonomi manajerial. Definisinya yaitu aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat dari analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya yang secara efisien. Sedangkan fungsinya adalah menyediakan pengetahuan umum bagi manajer dalam bidang teori ekonomi, keputusan manajemen, dan kajian administrasinya. Kedua, masalah yang dihadapi manajer. Pertama, yaitu masalah dalam penentuan tingkat harga dan tingkat keluaran produk. Kedua, masalah apakah akan membuat produk sendiri atau membelinya dari pihak lain. Ketiga, masalah keputusan teknik, produksi, dan pemilihan teknologi. Dan terakhir, masalah tingkat persediaan. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomi manajerial. Pertama, pada dasarnya setiap perusahaan mengidentifikasi cara untuk mencapai sasaran secara efisien. Yang kedua, mengidentifikasi strategi penetapan harga dan produksi. Yang ketiga, memiliki aplikasi perspektif di sektor laba dari sebuah perekonomian. Yang keempat, dapat menetapkan alokasi yang optimal dan sumber daya yang digunakan. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menentukan penyakit-penyakit perusahaan. Slide yang keempat yaitu tugas manajer dalam perusahaan. Ada 4. Yang pertama, menjadi pemimpin atau leading. Nah, dalam hal ini manajer itu bertugas sebagai pemimpin, di mana manajer ini mengkondisikan seluruh anggotanya agar berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing serta tujuan dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada planning atau melakukan perencanaan, yaitu sebuah perusahaan akan terus maju dan berkembang, tentunya membutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Planning ini mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu mencakup kebijakan, budget, program, serta tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian oleh karena itu, planning atau perencanaan ini harus dikelola dengan baik agar perusahaan dapat lebih maju. Kemudian yang ketiga ada mengorganisasi setiap pekerjaan atau organizing, di mana seorang manajer ini dituntut tidak hanya menjadi pemimpin saja, namun harus mampu mengorganisir segala aktivitas yang ada di dalam sebuah divisi manajemen tersebut, yang artinya bahwa seorang pemimpin harus bisa memastikan bahwa seluruh aspek manajemen ini bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan standar prosedur perusahaan. Kemudian yang keempat ada menjadi penengah dan pemecah masalah perusahaan. Nah, tidak mungkin ya di sebuah perusahaan ini tidak memiliki masalah di dalamnya. Di sini dibutuhkannya pemecah masalah agar perusahaan ini bisa berjalan kembali normal. Nah, sebagai seorang manajer pastinya itu harus bijak ya dalam memecahkan problem yang ada dalam perusahaan. Jangan sampai salah langkah, karena itu akan bisa berakibat fatal atau memberikan impact yang kurang baik pada perusahaan. Yang kelima ada alasan manajer mempelajari ekonomi manajerial. Nah, tugas utama seorang manajer ini apa sih ya? Tugas utama seorang manajer adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, dengan demikian, tugas manajer dalam organisasi bisnis ini adalah membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sehingga diharapkan dari keputusan yang dibuat itu akan memungkinkan organisasi bisnis ini mencapai tujuannya. Seperti yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, memperluas pangsa pasar atau market share. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan keuntungan atau profit dari perusahaan. Kemudian yang keempat, mengurangi biaya dan lain-lain. Nah, yang pada prinsipnya hal ini akan meningkatkan kinerja bisnis dalam situasi ekonomi yang sangat kompetitif atau hiperkompetitif sekarang ini. Nah, jadi dengan adanya seorang manajer ini ya mempelajari ekonomi manajerial akan dapat mempermudah suatu perusahaan mencapai tujuan-tujuan yang ada. Karena dalam ekonomi manajerial pastinya kita bisa mendapatkan banyak wawasan terkait bagaimana sih menjadi manajer yang profesional itu, kemudian mempelajari juga terkait dengan penanganan masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, serta lain sebagainya. Nah, sehingga dengan wawasan tersebut diharapkan para manajer ini bisa mengambil keputusan yang sebaik mungkin. Kemudian slide selanjutnya,
Yang keenam, ada topik-topik keputusan yang sering dikaji dalam ekonomi manajerial. Yang pertama ada bagaimana perilaku konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibeli. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan menggunakan tenaga kerja modal dan input lainnya dalam proses produksi agar meminimumkan biaya. Yang ketiga ada bagaimana perusahaan menetapkan harga dengan memperhatikan situasi persaingan pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada bagaimana perusahaan ini melakukan investasi yang efektif dan berbagai keputusan manajerial lainnya. Materi yang kedua adalah mengenai fungsi permintaan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari fungsi permintaan itu sendiri. Fungsi permintaan merupakan suatu fungsi yang dimana memiliki hubungan antara harga dan juga barang yang diminta. Nah, biasanya teman-teman bahwa fungsi permintaan itu lebih berfokus kepada sumber pembelinya. Jadi kita tuh kayak lebih mengarahkan atau memfokuskan kepada pembelinya untuk melihat dari fungsi permintaan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor fungsi permintaan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari fungsi permintaan sendiri? Itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang terikat, kemudian yang ketiga itu adalah tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Keempat itu adalah selera masyarakat, di mana biasanya selera masyarakat itu sangat mempengaruhi dari fungsi permintaan yang ada di pasar gitu. Yang terakhir itu apa sih? Yang terakhir adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan dipastikan bahwa jumlah permintaan akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan fungsi permintaan itu memiliki hukum permintaan, teman-teman. Apa sih bunyi dari hukum permintaan? Nah, hukum permintaan sendiri itu dimana adalah semakin rendah harga barang, maka di situ akan semakin tinggi sebuah permintaan dari suatu barang. Maka dengan begitu, sebaliknya teman-teman, jika harga barang tersebut mahal, maka permintaan yang diminta itu akan semakin sedikit gitu kan. Sama halnya dengan kita, teman-teman, jika kita membeli sebuah barang dengan harga yang murah, pasti kita akan membelinya tuh dengan stok yang banyak gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika harganya mahal, maka kita membeli itu pasti akan berpikir apakah kita membeli barang ini banyak atau sedikit gitu kan, ketika harganya mahal gitu. Saya pribadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurva permintaan gitu kan. Apa sih bunyi dari kurva permintaan sendiri? Kurva permintaan itu merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada gambar dari kurva yang sudah tertera di sini, di mana pada gambar tersebut kurva permintaan terdapat 5 buah titik atau di mana titik tersebut memiliki dan masing-masing dan menggambarkan keadaan yang berbeda-beda di titik A, B, C, D sampai E. Itu memiliki keadaan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, seperti contoh yang ada di situ bahwa pada titik A di mana kuantitas barang tersebut menggambarkan bahwa jumlah durian yang diminta, sebenarnya kita contohkan sebagai durian ya teman-teman, buah gitu. Sebuah durian yang diminta itu sebanyak 100 buah gitu kan. Nah, sebanyak 100 buah di mana harga pada saat itu adalah 100.000 ya kan. Nah, sedangkan pada titik E itu dijelaskan bahwa permintaan dari buah durian tersebut hanya 450.000, di mana kuantitas barang tersebut lebih banyak dong daripada di titik A yang tadi. Nah, dengan harga dengan permintaan pas banyak 450.000 tersebut, harga yang ditawarkan itu sangat murah teman-teman, makanya kuantitasnya itu sangat banyak. Itu harga yang ditawarkan adalah sebanyak 20.000. Kita sebagai konsumen pasti akan memilih mana harga barang yang murah dengan kualitas yang sama gitu kan teman-teman. Maka dari gambar tersebut sudah jelas teman-teman bahwa dengan harga yang murah maka permintaan dari barang tersebut akan meningkat gitu. Begitu juga sebaliknya, sesuai dengan hukum permintaan yang sudah saya jelaskan tadi gitu kan teman-teman. Nah, adapun bentuk umum dari fungsi permintaan sendiri itu teman-teman, itu adalah di layar ya teman-teman bisa lihat, yaitu adalah P sama dengan A dikurang B
Q atau kuantitas, atau kuantitas sama dengan A dikurang BP, atau P-nya itu adalah price. Nah, apa sih keterangannya? Q besarnya itu adalah jumlah permintaan barang atau jumlah permintaan barang yang diminta oleh konsumen. Kemudian yang A itu adalah konstanta. Kemudian yang B adalah kemiringan atau gradien yang memotong grafik tersebut. Kemudian yang P itu adalah harga barangnya atau price dari harga yang ditawarkan oleh penjual gitu kan teman-teman. Yang keenam, kita akan membahas mengenai contoh soal dari fungsi permintaan itu sendiri. Nah, ini adalah soalnya, yaitu jika harga barang itu adalah 80 per unit, maka jumlah barang yang diminta itu adalah 10 unit. Dan sedangkan jika harga barang itu adalah 60 per unit, maka barang yang diminta itu adalah 20 unit. Nah, kita diminta untuk menentukan fungsi dari permintaan itu sendiri, juga gambarkanlah grafik kurvanya. Nah, setelah kita melihat dari soal tersebut, maka kita dapat menganalisis teman-teman, menganalisis bahwa seperti yang udah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa hukum dari permintaan itu adalah jika harga barang itu semakin tinggi, maka barang yang diminta itu akan semakin rendah. Namun jika harga barang itu semakin rendah, maka barang yang diminta itu akan semakin tinggi. Maka dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan itu adalah saling berkebalikan. Nah, dari soal tersebut, maka kita dapat melihat terdapat 4 komponen yang sudah tertera di soal itu untuk kita jawab nih teman-teman, dengan menggunakan rumus yang telah tersedia. Nah, yang pertama adalah kita dapat melihat ada harga dan juga ada barang. Seperti yang kita ketahui bahwa harga itu memiliki simbol P dan juga barang yang diminta memiliki simbol Q. Nah, dengan di soal itu, maka kita dapat simpulkan terdapat P1, P2, Q1 dan juga Q2. Untuk P1-nya sendiri bernilai 80 per unit, untuk P2 bernilai 60 per unit, dan untuk Q1 bernilai 10 unit, sedangkan untuk Q2 bernilai 20 unit. Dengan adanya penjelasan bahwa ada P1, ada P2, ada Q1 dan juga Q2, maka kita dapat memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang telah tersedia. Jadi, rumus dari fungsi permintaan itu adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Dengan begitu, kita dapat memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus tersebut. Jadi, P min 80 per P2 nya adalah 60 min 80 sama dengan Q min Q1. Tadi kan Q1 nya udah dijelaskan ya bahwa ada 10 ya teman-teman. Jadi Q min 10 per Q2 nya ada 20 per 10 unit. Ada P min 80 per min 20 sama dengan Q min 10 per 10. Maka menghasilkan 10 P min 800 sama dengan min 20 Q plus 200. Jadinya nanti kita menggunakan aljabar seperti biasanya, yaitu pindahkan ruas, yaitu adalah dari min 20 Q pindah ke kiri, maka menjadi 20 Q sama dengan 200 plus 800 min 10 P. Maka dapat kita ketahui atau dapat kita temukan Q sama dengan 50 min setengah P. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 50 min setengah P. Baik, setelah kita menemukan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 50 min setengah P, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan gambar dari kurva untuk grafik tersebut. Nah, untuk menentukan grafik tersebut, maka apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama, atau langkah pertama, maka kita harus mencari sumbu perpotongan dari P sendiri, yaitu P dengan nilai atau harga tertinggi. Jadi, syaratnya adalah Q-nya itu harus 0. Maka, tadi kan Q sama dengan 50 min setengah P. Nah, kalau Q-nya 0, berarti tinggal sama dengan 50 min setengah P. Jadi, P-nya ketemu 100. Sedangkan untuk mencari sumbu perpotongan dari Q-nya, itu harus barang yang tertinggi atau barang yang diminta itu harus tinggi. Maka syaratnya itu adalah P harus 0. Jadi Q sama dengan 50 min setengah P. Jadi 50 min setengah kali 0, maka Q-nya ketemu 50. Nah, setelah kita menemukan titik koordinatnya, maka kita dapat membuat grafiknya. Jadi titik koordinatnya itu adalah 50,100. Dapat kita simpulkan bahwa barang yang diminta itu adalah 50 unit dengan harga 100 per unit.
Seperti itu teman-teman, terima kasih.